Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat ya. Jangan lupa makan makanan bergizi seimbang. Anak-anak, kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Forum KKG Kecamatan Kejaksan. Baik anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nurul Intan Setikaningrum. Ibu mengajar di SD Negeri Pahlawan. Sekarang kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, Ibu tidak bosannya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bukan hanya menjaga, kalian harus menerapkan juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Protokol kesehatannya itu yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker bukan hanya orang dewasa ya, anak-anak juga harus memakai masker ketika kalian keluar rumah. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangannya menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir ya. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ketika kalian berbicara atau ngobrol dengan teman kalian, jaga jarak ya. Jangan terlalu dekat, minimal jaraknya adalah 1-2 meter. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Misalkan ada rame-rame nih di rumah kalian, kalian jangan deketin ya, hindari kerumunan yang banyak orang itu, kalian hindari. Sudah, kalian stay at home aja, di rumah aja. Kemudian yang kelima mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu kalian harus mengurangi bepergian dari keluar rumah, jalan-jalan ke mall, kurangi ya. Yang penting kalian sehat aja di rumah, belajar, kemudian aktivitas fisik, olahraga, membantu orang tua di rumah saja ya. Jadi kurangi mobilitas jalan-jalannya. Baik anak-anak, selain kita mengetahui prokes, kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi prokesnya sudah kita jelaskan, jangan lupa harus selalu diterapkan, harus diingat pesan ibu, terapkan prokes kemanapun, dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya kita mempersiapkan diri dulu. Yang pertama yaitu posisi duduk kalian, bagaimana posisi yang benar, yaitu jarak antara buku dan mata itu minimal 30 cm, tidak boleh terlalu dekat. Ketika kalian menggunakan gadget sama harus 30 cm ya. Jadi posisi duduk yang benar adalah seperti itu, seperti di gambar. Kemudian selain posisi duduk yang benar, kalian juga menyiapkan buku ya anak-anak kelas 2. Kenapa menyiapkan buku? Untuk menulis. Kemudian jangan lupa alat tulisnya, penghapus dan pensil. Setelah itu kalian juga harus membawa buku tema. Ketika kalian belajar di rumah, buku temanya selalu dibuka ya, selalu di samping kalian ketika belajar. Kemudian jangan lupa sebelum belajar kita berdoa. Anak-anak, yuk kita posisikan sikap berdoa, tangannya mengadah ke atas. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kalian perhatikan ya video berikut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, kalian sudah berdoa sebelum belajar.
Setelah itu kita harus tahu tujuan pembelajaran kali ini apa ya. Simak baik-baik tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah dengan mendengarkan contoh lagu berdayung, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu tersebut dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan bersama guru, siswa dapat memahami keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Itulah tujuan pembelajarannya. Nah, anak-anak, biar kalian semangat, yuk kita bernyanyi bersama. Keluarkan suaranya ya. Kemudian kalian boleh sambil berdiri atau boleh ajak adik atau orang tua kalian untuk bernyanyi bersama. Dengarkan lagu ini baik-baik ya. Ya, suaranya dikeluarin ya sambil diucapkan. Lihat teksnya, ada teks yang berjalan ya. Nyanyikan bersama. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Sekali lagi. Semangat ya, suaranya keluarin dong. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia lirik lagu berdayung ciptaan, syair dan lagunya itu ciptaan Pak Ate Mahmud. Tuh ya, liriknya seperti ini. Nah, anak-anak, lirik lagu berdayung ini ada tanda biru dan ada tanda merah lurus garisnya. Kenapa ya dikasih tanda sama Bu Guru? Kenapa ya? Nah, perhatikan tanda dinamikanya ya. Ketika bernyanyi itu ada dinamikanya. Ada yang dibaca keras, ada yang dibaca kuat, ada yang dibaca lemah. Perhatikan ya. Tuh, tanda merah berarti dinyanyikan keras. Kenapa sih kok ada tanda merah dinyanyikan keras? Karena angka di tanda merah tersebut ada tanda titiknya. Angka 5, kemudian titik, kemudian 4, itu berarti dinyanyikan keras, lantang ya. Kemudian tanda gelombang, garis gelombang berarti dinyanyikan lembut.
Tuh, garis gelombang dinyanyikan lembut seperti jangan hiraukan angin datang. Lembut ya, karena di situ harusnya ada 1, 2, 3. Tuh angkanya yang di atas ya, bukan yang di bawahnya, garis yang di atasnya. Yang 1, 2, 3 itu tidak ada titiknya. Jadi harus dinyanyikan dengan lembut. Nah, baris yang tidak bertanda berarti dinyanyikan biasa. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bercerita. Cerita apa ya? Nih ceritanya, dengarkan ya. Kalian baca di gambarnya. Iya, ceritanya yaitu benda-benda di sekitar kita. Yuk kita baca bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, sudah dibaca bersama-sama. Ibu akan menunjukkan kosakata yang ada di bacaan ya. Sekarang ibu ingin mengajak kalian untuk menyusun huruf-huruf yang diacak. Nah, lihat ya. Nih, perintahnya adalah susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk sebuah kata yang dimaksud. Nih, tuh ya, petunjuknya adalah tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Ada huruf apa aja yang tersedia di situ ya? Ada huruf E, huruf yang kedua huruf P, yang ketiga huruf A, yang keempat huruf T, yang kelima juga huruf T. Apa ya kata yang sesuai dengan petunjuk itu? Petunjuknya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Huruf pertama apa ya? Kita susun huruf yang di atas menjadi kata yang tepat. Apa ya hurufnya? Tidak berubah. Ibu kasih petunjuk deh huruf pertama. Oh, huruf pertamanya adalah T. Kemudian huruf keduanya apa ya? Ibu kasih tahu lagi. E, huruf keduanya E. Jadi yang tidak berubah keadaan dan bentuknya apa ya katanya? Coba tebak. T, yang ketiga huruf apa? T lagi. Jadi T E T A T. Kemudian yang terakhir apa ya yang belum dimasukkan? Huruf T. Betul. Jadi katanya adalah tetap. Tidak berubah keadaan atau bentuknya disebut tetap. Yang nomor 2, petunjuknya adalah kesat atau tidak halus. Ada huruf-huruf yang tersedia acak adalah huruf yang pertama huruf S, yang kedua huruf R, yang ketiga huruf A, yang keempat huruf A juga, yang kelima huruf K. Kata apa ya? Kira-kira huruf pertamanya apa nih? Kesat atau tidak halus? Yang diceritakan seperti cerita tadi, kesat tidak halus itu apa ya? Batu. Nah, permukaan batu itu kesat tidak halus. Jadi rasanya seperti apa?
Ibu kasih tahu nih huruf depannya. K. Apa ya? Kemudian huruf keduanya A. Jadi apa hayo? K. Iya, S. Kemudian A. Terus apa dibacanya? K. Apalagi yang belum dimasukin? K. Sa. Apalagi yang belum dimasukin hurufnya? Huruf R. Jadi dibacanya kasar. Kasar itu artinya kesat atau tidak halus, seperti batu yang tadi dibaca di bacaan tadi, benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yuk kita melakukan percobaan sederhana. Percobaan sederhana sifat-sifat benda. Nih alat dan bahannya kalian sediakan di rumah ya. Yang pertama batu, kedua kertas, ketiga air, keempat penghapus, kelima botol plastik. Nah, bagaimana cara kerja percobaan sederhana tersebut? Yuk kita lakukan bersama-sama. Lihat Bu Guru ya. Pertama adalah batu. Nih batunya. Kedua adalah kertas. Nih anak-anak kertasnya. Ya, ketiga adalah air. Keempat adalah penghapus. Kelima adalah pensil. Nah, caranya bagaimana? Alat dan bahan sudah kalian sediakan. Caranya seperti ini ya. Kenapa Ibu melakukan percobaan ini? Supaya kalian tahu sifat-sifat benda yang ada di sekitar kalian. Pensil ada di sekitar kalian kan? Kalian selalu gunakan kan? Kertas, buku tulis juga ada di sekitar kalian. Kalian sering gunakan. Batu juga ada. Nah, cara kerjanya sekarang gini. Ini pensil. Bentuknya adalah pensil. Ketika Ibu simpan atau taruh di atas meja, di atas tangan, bentuknya tetap seperti pensil. Coba kita masukkan ke dalam gelas. Pensil dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Seperti pensil, ya kan? Tuh, ketika kita lepas lagi, kita ambil lagi dari gelas, kita taruh di tangan, tetap pensil. Yang kedua adalah batu. Ini permukaannya kasar ya nak ya, batunya imut-imut sekali, kasar ya. Batu ketika kita pegang, kita simpan di atas tangan kita, tetap bentuknya seperti batu. Coba batunya kita simpan ke dalam gelas, bentuknya seperti batu ya, masih tetap batu ya bentuknya. Berarti batu ini dan pensil disimpan di mana saja, tetap bentuknya tetap seperti batu. Nah, kalau pensil juga dimasukkan ke dalam batu, bentuknya seperti pensil, gak berubah. Kemudian penghapus juga dimasukkan ke pensil, ke gelas, tetap seperti penghapus, tidak berubah ya. Nah, sekarang anak-anak ini ada botol minum berisi air. Botol minum, air di dalam botol minum ini bentuknya seperti botol minum ya. Coba kalau kita masukkan atau kita tuangkan ke dalam gelas. Nih, tuh kita tuangkan ke dalam gelas. Tuh, bentuknya bagaimana anak-anak? Bentuknya menyerupai gelas. Jadi air itu ternyata bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nih, ini adalah air di dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Ketika Ibu tuangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Ya, jadi air itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nih, ya itu percobaan sederhana dari Ibu. Sekarang kita tarik kesimpulan dari percobaan tadi. Lihat ya. Nih kesimpulannya. Apa ya yang kalian tahu dari percobaan tadi? Kesimpulannya apa? Yang pertama, wah, batu, kertas. Ya, kita coba tadi kertas.
Kembali lagi ke lihat ibu, coba lihat ibu, kembali lagi. Lihat ibu, kertas kita gulung, masukkan ke dalam toples. Nih, belum ya kertas ya ternyata. Tuh. Bentuknya seperti kertas ya, meskipun gulung tidak berubah seperti ini kan? Iya. Ketika kemudian penghapus dimasukkan ke dalam toples, bentuknya seperti penghapus kan? Iya, karena batu, lihat bacaan ini ya, batu, kertas, dan penghapus dimasukkan ke dalam botol, bentuknya akan tetap seperti batu, kertas, dan penghapus lagi. Jadi batu dan kertas dan penghapus merupakan benda padat. Kenapa disebut benda padat? Karena bentuk batu diletakkan dimanapun tidak akan berubah. Bentuknya tetap seperti batu. Kemudian air. Tadi air, ibu punya air di dalam botol. Bentuknya seperti botol. Nah, kemudian ibu tuangkan ke dalam gelas. Bentuknya seperti gelas. Berarti air ini dimasukkan ke dalam botol dan ke dalam gelas. Bentuknya akan berubah-ubah. Menyerupai wadahnya, menyerupai gelas, botol. Jadi, air merupakan benda cair karena bentuknya akan selalu berubah seperti wadahnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung batu yang ada di kotak di gambar itu. Kalian lihat ya, satu kotak nih, lihat ada kotak nih. Ya, ibu tadi mainan batu ya, kalian juga pasti ada batu di rumah. Nih, tuh, satu kotak terdapat berapa batu? Ada 4. Tapi ibu kotaknya ada banyak nih. Tuh, kotak kedua ada 4 batu. Kotak ketiga berisi 4 batu juga. Satu kotak 4 batu. Kotaknya ada 3. Mari kita hitung penjumlahan ini dimasukkan ke dalam perkalian. Tuh, satu kotak 4 ditambah satu kotak, ya kotak yang kedua 4. Ditambah lagi kotak yang ketiga 4 juga. Kemudian, nah, jangan hasilnya dulu ya. Kita tulis dulu jumlah batu yang ada di dalam kotak 4 semua ya. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Kenapa sih Bu kok 3 kali 4? Kenapa ya bisa kayak gitu? Karena penjelasannya seperti ini. Kotak yang terdapat batu ada 3. Jadi jumlah kotak yang di dalamnya ada batu itu ada 3 kotak. Setiap kotak berisi 4 batu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan 3 kotak tersedia dikali 4 jumlah batu dalam kotak. Nah, jumlah keseluruhannya 12. Kenapa 12? Karena kita jumlah semua batu yang ada di semua kotak itu ada 12. Nah, kita latihan soal berikutnya. Tuh, ada berapa kotak nih? Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Kemudian setiap kotak berisi 3 batu. Tuh, benar tidak 3 batu setiap kotak? Betul, coba kita lihat. Kotak pertama berisi 3 batu. Jangan lupa kita tuliskan penjumlahan supaya kita bisa jumlahkan semuanya dan dimasukkan ke dalam perkalian. Kita rubah bentuk penjumlahan ke dalam perkalian nanti ketika sudah selesai penjumlahan ini ya. Nih, kotak kedua isi 3 batu, kotak ketiga isi 3 batu, kotak keempat juga isi 3 batu. Ini bentuk penjumlahannya. Bagaimana bentuk perkaliannya? Ayo, tadi sudah disebutkan sebelumnya. Ayo, berapa? Yang pertama kita tulis adalah jumlah kotaknya dulu. Berapa jumlah kotaknya? Ada 4. Ada 4 kotak ya. Ada 4 gambar kotak. Nah, di dalamnya setiap kotak berisi berapa batu? 3
3. Pinter, ada 3 batu. Jadi terdapat 4 kotak dan di dalamnya ada 3 batu. Perkaliannya adalah 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 berapa ya? Kita jumlahkan. 3 tambah 3 sama dengan 6. Lanjut lagi. Tambah 3 sama dengan 9. Lanjut lagi. Tambah 3 sama dengan 12. Iya, pinter. Kita latihan lagi biar kalian lebih menguasai dan lebih bisa mengerjakan penjumlahan dirubah ke dalam perkalian. Nih, ada gambar 3 pensil. Setiap gambar memiliki di dalamnya 2 pensil. Tuh, gambar pertama isinya ada 2 pensil. Gambar kedua isinya ada 2 pensil. Gambar ketiga isinya ada 2 pensil. Nah, bagaimana ya Bu Guru bentuk perkaliannya? Jangan lupa ya kita tulis dua-duanya itu dengan penjumlahan 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Kenapa dengan penjumlahan? Karena supaya kita bisa menjumlahkan jumlah pensil yang ada di gambar. Bentuk perkaliannya apa ya? Nih, perkalian yang harus ini caranya itu adalah jumlah gambar dulu yang kita lihat. Jumlah gambarnya ada berapa ya? Jumlah gambar tuh yang pink-pink tuh wadah pensil ya, seperti kertas gitu. Yang pink-pink itu di belakangnya itu tempat pensil, tempat kertas ya, bukan tempat pensil ya. Kertas di dalamnya ada pensil. Kira-kira ada berapa gambar? Ada 3 wadah pensil. Nah, benar tidak 3? Iya, betul. Gambarnya ada 3, tapi setiap gambar ada di dalamnya itu ada 2 pensil. Jadi 3 dikali 2. Kayak tadi ya, 4 dikali 3. 4 jumlah kotaknya, 3 jumlah bendanya. Nah, kayak ini 3 kali 2. 3 itu jumlah kotaknya, jumlah wadahnya. 2 itu jumlah bendanya. Nah, 3 kali 2 berapa ya? Cara hitungnya adalah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan berapa? 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Benarkah jumlahnya 6? Kita hitung pensilnya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pinter. Ini kalian hebat. Tepuk tangan dulu dong buat kalian, karena kalian sudah hebat sekali. Sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru, bisa mengikuti pembelajaran ini. Nah, ya. Nah, anak-anak, Ibu punya kesimpulan dari pembelajaran ini. Dari awal sampai akhir, Ibu menyimpulkan pembelajaran kali ini mengenai yang pertama, yaitu kita belajar tadi. Pertama kita belajar bernyanyi ya. Judulnya apa coba? Judulnya Berdayung. Ya, bernyanyi bersama lagu Berdayung sambil menentukan tekanan kuat lemah pada lagu tersebut. Yang kedua adalah teks bacaan. Kita tadi membaca benda-benda di sekitar kita. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Dan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya. Ya. Yang ketiga yaitu melakukan percobaan bersama guru. Ya, mengenai sifat-sifat benda. Tadi ada batu dimasukkan ke toples, batu penghapus dimasukkan ke gelas, kemudian kertas dimasukkan ke gelas, air dimasukkan ke gelas. Bentuknya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan ya. Itu merupakan sifat-sifat benda. Yang keempat, beberapa contoh soal. Tadi kita belajar contoh soal, kemudian menyatakan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang. Jadi tadi itu penjumlahan berulang kemudian dirubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi pertamanya itu jumlahan dulu ya, penjumlahan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 2.
Jangan lupa dilihat dulu gambarnya ya, sesuai dengan gambar. Baik anak-anak, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kalian sudah selalu standby dari awal sampai akhir mendengarkan ibu guru, melihat, menyimak, dan memahami pembelajaran ini. Ibu ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda hebat, ayah bunda yang selalu setia membimbing anak-anaknya, membimbing siswa-siswa kami. Semoga kalian tetap selalu sehat dan menjadi anak yang pintar dan patuh terhadap kepada orang tua, kedua orang tua. Jangan lupa selalu protokol kesehatan. Anak-anak, nanti ada tugas ya dari guru kalian masing-masing. Jangan lupa dikerjakan tugasnya sebagai acuan kalian memahami materi ini atau tidak. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.